Shalom. Ya, saudara sekalian, kita akan lanjutkan pada satu khotbah yang kita ikuti selama bulan dan semester ini, yaitu eksposisi dari kitab Kejadian. Pagi ini hari ini kita sampai pada pasal yang ke-15. Saudara, kita akan perhatikan ayat 1 sampai ke-21 dengan tema yang diberikan berpegang pada janji Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin kita pernah mengalami atau sedang menantikan sesuatu, saudara. Katanya, saudara, menanti itu membosankan. Menanti itu enggak mengenakan, saudara. Tapi saya kalau pikir-pikir menanti apa dulu, saudara-saudara. Kalau menanti sesuatu, misalnya, saudara, untuk menanti hasil daripada lab cek darah kita, saudara, yang kita mungkin sedang merasakan sesuatu dalam kesehatan tubuh kita, mungkin menanti dalam hati yang berdebar-debar, hati yang mungkin cemas, hati yang kadang-kadang mengalami berbagai macam perasaan-perasaan, saudara. Bagi anak muda yang sedang sekolah, saudara-saudara, barusan mengikuti tentamen atau ujian, saudara sedang menantikan hasil ujian. Itu adalah waktu-waktu kita tegang, saudara. Berhasil atau tidak, lolos atau tidak. Saya bersyukur dalam waktu 1-2 minggu ini mendampingi anak-anak pemuda yang baru selesai dan menerima graduation. Kemarin anak dari Ibu Peggy, Joanne, telah diwisuda. Saya membayangkan perjuangan selama satu waktu masa. Dari high school, HSC, masuk ke universitas. Masa-masa menanti untuk mencapai satu goal. Menegangkan kadangkala. Mungkin juga yang sedang menanti perjodohan, saudara. Saudara yang Bapak Ibu sedang menanti kelahiran putranya. Usia pagi ini menanti kelahiran cucunya, saudara. Saya kira itu juga perasaan yang berbeda, saudara. Saudara-saudara, inilah konteks yang kita akan lihat, saudara-saudara. Abram, ketika kita melihat menantikan janji Tuhan, di mana dia akan mendapatkan seorang keturunan, saudara. Dan ini kita saksikan di dalam pasal 15, saudara-saudara, ayat yang pertama dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan yang datang dalam penglihatan di ayat 1 ini, saudara-saudara. Apa yang terjadi pada Abraham hari itu, saudara? Abraham menjawab, merespon. Dia katakan ayat yang kedua, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan akan mewarisi rumahku ini kepada Eliezer, orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudara-saudara, ketika kita melihat di masa-masa penantian Abraham menantikan janji Tuhan yang akan digenapi itu, saudara. Rupanya saudara-saudara kita akan melihat poin yang pertama ini, saudara. Janji Tuhan itu tidak langsung tergenapi, saudara. Seorang yang menerima janji Tuhan bukan hidupnya akan mengalami sesuatu yang spektakuler atau sesuatu yang luar biasa. Tidak, saudara. Abraham dari pasal 12 sampai pasal 15 yang dihadapi oleh Abraham adalah biasa-biasa saja. Ordinary, sesuatu yang normal-normal saja, saudara. Dan dia sedang menantikan satu janji Tuhan yang telah diberikan kepada Abraham, yaitu keturunan, saudara. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Dari waktu-waktu masa-masa itu, saudara, Abraham tidak melihat bukti itu, saudara. Abraham tidak melihat tanda-tanda Sarai akan mengandung, saudara-saudara. Tentunya saya yakin sebagai suami dan istri, Abram dengan Sarai telah berjuang untuk terus secara biologis mereka bersatu, terus menantikan kehadiran keturunan, saudara.
Dan di bagian ini kita melihat, saudara, Abraham belum menerima, saudara. Abraham belum mengalaminya, saudara-saudara. Ketika firman Tuhan itu dikatakan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar, saudara-saudara. Abraham terlihat di sini, saudara-saudara, bukan hanya takut, tetapi dia tidak percaya, ragu. Dikatakan, ya Tuhan, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak. Untuk mewariskan rumahku ini akan kuberikan pada Eliezer, orang Damsyik itu. Saudara bisa melihat dari bagian yang kita baca di ayat kedua, ketiga, saudara. Raguan-keraguan yang dialami oleh Abraham di sini, saudara. Dan kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ayat yang keempat, datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Bapak Ibu Saudara sekalian, respon Tuhan di sana, firman Tuhan datang pada Abraham, kata, bukan Eliezer, tetapi anak kandungmu sendiri. Dan inilah yang akan menjadi satu tujuan kegenapan daripada janji Allah itu, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang terjadi ketika kita melihat situasi Abraham di sini, saudara? Bagaimana kalau kita memperhatikan kondisi pengalaman apa yang terjadi pada diri Abraham, saudara? Saya yakin kita kalau memakai sepatu Abraham akan mengalami hal yang sama saja. Kita mungkin ragu, kita mungkin tidak percaya di usia yang semakin lanjut, di usia yang semakin lampau, saudara-saudara. Dan di sini dikatakan pada waktu itu, saudara-saudara, belum tanda kunjung datang, saudara. Bukti itu belum ada. Bertahun-tahun, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan nyatakan di dalam situasi seperti ini? Di dalam kondisi seperti ini, ayat yang kelima dikatakan, Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan ajak Abraham untuk lihat bintang di langit. Tuhan mengajak Abraham untuk menghitung bintang-bintang. Kalau di pasal-pasal sebelumnya, saudara-saudara, Tuhan mengajak Abraham untuk menghitung debu tanah, saudara. Sekarang Tuhan mengajak untuk melihat bintang-bintang di langit, saudara. Saudara, ayat yang ajaib sekali justru ayat yang ke-6. Di bagian kedua ini saya akan membawa kita untuk merenungkan, saudara. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara perhatikan ayat yang ke-6 ini, saudara. Ketika Allah mengajak Abraham melihat bintang-bintang di langit untuk menghitungnya, saya sempat berpikir terus merenungkan bagian ini, saudara. Apakah ini yang menjadi satu bukti bahwa janji Tuhan itu akan tergenapi? Apakah yang ini namanya bukti empiris yang nampak pada hari itu? Apakah ini yang boleh dikatakan apologetika, pembelaan iman itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin sebagian orang akan merasa sakit hati sekali. Sudah tahu sudah hari tua demikian, tidak ada kunjung datang-datangnya tanda kelahiran seorang anak dari keturunan yang akan diberikan melalui Abraham dan Sarai. Tetapi suruh lihat bintang yang begitu besar dan begitu banyak jumlahnya. Seperti mengejek kayak antara realita dengan apa yang ada di atas, saudara. Seringkali kita berpikir demikian, bukan? Sudah hidup susah seperti ini, kita diperlihatkan sesuatu yang mungkin, sesuatu yang tidak mungkin, saudara, yang impossible. Saudara, ketika kita melihat bagian ini, justru percayalah Abraham kepada Tuhan. Ketika Allah menyatakan bintang-bintang itu untuk dilihat, disitulah dikatakan percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudara, saya katakan tadi, saudara, disinilah
sesuatu yang mendasar sekali. Dan dari sinilah dibangunnya satu teologi, yaitu justification by faith. Dibenarkan oleh iman, saudara. Abraham di sini dibenarkan oleh imannya. Inilah bangunan daripada doktrin daripada justification by faith. Bukan karena perbuatan, bukan karena works, tetapi karena faith, karena iman. Sehingga Abraham disebut bapak orang beriman. Bapak orang beriman, saudara, dia di dalam berimannya itu diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran, saudara. Pertanyaannya bagi kita, apakah Abraham beriman kepada Tuhan sempurna? Ketika Abraham diajak melihat bintang-bintang itu, apakah Abraham ini imannya sempurna, saudara? Apakah ini yang diberikan argumentasi yang logis, saudara? Yang saya katakan sebagai dasar apologetika kepada Abraham, saudara. Abraham yang ragu, lihatlah bintang itu. Saudara, ini bukti yang lemah, saya katakan. Ketika seorang yang sedang ragu diajak untuk melihat bintang, itu bukti yang lemah, saudara. Ini boleh dikatakan bisa membuat orang semakin jauh dan down, saudara. Apalagi kalau kita melihat kejadian sebelumnya, saudara, untuk melihat debu tanah, saudara-saudara, suruh diminta melihat bintang-bintang di langit. Tidak ada tanda daripada Sarai akan hamil. Saudara, ironis saya katakan. Kontradiksi, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan Abraham percaya. Inilah saudara-saudara yang saya katakan, saudara, dikala kita merenungkan tentang iman itu, ketika kita berbicara tentang percaya, iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran, iman yang membenarkan hidup Abraham, ini luar biasa sekali, saudara. Karena apa, saudara-saudara? Dari sini kita akan melihat, saudara-saudara, iman adalah sesungguhnya pemberian Tuhan. Iman sebenarnya ada pemberian Allah itu sendiri, saudara. Iman adalah sesuatu yang ditanam di dalam diri, di dalam hati Abraham, saudara. Yang dikerjakan melalui karya Roh Kudus, oleh oknum Roh Kudus. Iman ini diberikan kepada Abraham sewaktu dia melihat bintang-bintang di langit itu. Saudara, sehingga Abraham bisa mengkaitkan dan bisa beriman kepada Tuhan. Dari mana ini bisa terjadi, saudara? Kalau bukan dari Tuhan yang bekerja. Amin. Amin. Jadi imannya Abraham ini bukan hasil usahanya, saudara-saudara. Tidak, saudara. Tetapi semata-mata dikatakan kasih karunia Tuhan, saudara. Sehingga saudara-saudara kalau memperhatikan surat Roma, saudara memperhatikan surat Galatia, saudara itu dibangun dari Kejadian pasal 15 ini. Justification by faith dibenarkan oleh karena iman. Iman itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Diperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara-saudara, bukankah ini anugerah yang besar bagi kita juga hari ini? Saudara dan saya dibenarkan oleh karena iman. Iman yang bagaimana, saudara? Bukan iman yang sempurna, iman yang bisa jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Saudara. Imannya Abraham ini iman yang jatuh bangun, saya katakan, saudara. Saudara perhatikan bagaimana riwayat, hikayat, bagaimana biografi pada Abraham. Abraham yang disebut bapak orang beriman. Pak Abraham ini, saudara, jatuh bangun, ragu-ragu, penakut. Itu Abraham, saudara. Nanti kita lihat minggu depan pasal 16. Abraham itu menghampiri Hagar, saudara. Tentunya itu dikatakan kaitannya dengan Sarai untuk memiliki keturunan. Saudara bisa melihat bagaimana peristiwa sebelumnya, saudara, ketika Abraham pergi ke Mesir dan kembali lagi ke Kanaan. Dan Abraham adalah Abraham yang kita lihat di dalam diri manusia saat ini, saudara. Saudara dan saya tidak memiliki iman yang sempurna sebelumnya. Tetapi iman itu diberikan oleh Allah dalam anugerahnya yang begitu besar. Sehingga hari ini kalau kita menjadi orang percaya, saudara-saudara, oh Bapak Ibu Saudara sekalian, itu karena kasih karunia.
Kalau kita menginjili seseorang yang tidak mau percaya dan tidak mau bertobat, jangan heran, saudara. Kalau Tuhan belum jamah dia, iman itu belum lahir, saudara. Iman inilah ya saudara-saudara yang terjadi pada Abraham. Abraham di situ saudara kita bisa melihat akhirnya Abraham itu dengan luar biasa dia percaya penuh bahwa akan ada keturunannya saudara-saudara. Dengan melihat bintang-bintang di langit itu jumlah yang besar itu saudara. Tetapi anehnya saudara perhatikan ayat 7. Firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham ayat 8, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Saudara, baru saja satu ayat di atas dia percaya akan ada keturunan saudara-saudara. Tetapi ayat yang ketujuh aneh sekali. Firman Tuhan yang datang kepada Abraham mengatakan bahwa engkau akan keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini. Kalau tadi janji tentang keturunan, sekarang janji tentang tanah, janji tentang negeri, saudara. Dan apa kata Abraham di ayat ke-8? Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku memilikinya? Ragu lagi, jatuh bangun lagi. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Inilah realita. Inilah yang dikatakan kehidupan Abraham. Kehidupan saudara dan saya. Saudara, ketika kita merenungkan saudara-saudara, dua janji yang diberikan kepada Abraham. Yang pertama memiliki keturunan, dia bisa percaya penuh dengan melihat bintang-bintang. Tetapi kenapa ketika dikatakan engkau akan memiliki negeri tanah ini, saudara, Abraham bertanya, bagaimana? Bagaimana mungkin memilikinya? Saudara-saudara, saya berpikir ini berkaitan memang logika. Berkaitan dengan pikiran akal sehat. Untuk percaya akan keturunan lebih mudah dengan apa yang disebut percaya akan diberikan negeri dan tanah. Kenapa saudara? Yang pertama alasannya jelas. Keturunan yang dijanjikan itu akan disaksikan oleh Abraham, bukan? Karena berkaitan langsung kelahiran itu secara biologis. Sangat dekat dianggap itu. Dan memang Alkitab mencatat Abraham itu bisa menyaksikan janji itu digenapi ketika lahirnya Ishak. Anak yang diberikan oleh Allah. Bukan hanya Abraham menyaksikan Ishak, anak, bahagianya Abraham juga menyaksikan cucu. Siapa saudara? Yakub. Siapa lagi? Esau. Kira-kira pada waktu Abraham masih hidup, Yakub dan Esau usianya sekitar 14 atau 15 tahun. Oh saudara, Bapak Ibu yang punya cucu di usia-usia itu, kita bahagia saudara. Bisa lihat. Itu Abraham, dia percaya anak itu berkaitan langsung dengan dirinya. Tetapi berbicara tentang tanah, berbicara tentang negeri, sesuatu yang besar saudara, itu enggak mudah. Ini perjalanan yang jauh saya katakan. Saudara perhatikan saudara, negeri yang diwariskan, yang diberikan itu kapan terjadi saudara? Bukankah sangat lama sekali? Kalau keturunan bisa dihitung dalam hitungan puluhan tahun. Tetapi negeri, tanah perjanjian itu lama sekali. Paling tidak Alkitab katakan pada waktu zaman Abraham, sebelum umat Allah dibawa ke Mesir sekitar 200 tahun. Dan dikatakan umat Allah itu ada di negeri asing 400 tahun. 600 tahun nunggu tanah perjanjian itu tergenapi. Menunggu negeri itu dimiliki. Enggak gampang. Inilah yang menjadi persoalan bagi Abraham. Sesuatu yang jauh ke depan yang tidak tahu menentu saudara. Seperti kita ngomong, udahlah Om Joni, Pak Joni, kita ngomong yang deket-deket sajalah. Programnya enggak usah jauh-jauh. Kami seringkali diskusi di majelis, di komite. Udahlah Pak Joni, jangan ngomong 2025.
Ketika pandemik datang 2 tahun, 3 tahun lalu, saudara, saya itu blank gitu, seperti kosong. Program yang ada di sini 10-20 tahun kandas semua. Mau ngapain? Gereja kosong hari itu, saudara. Jemaat hari itu 2 tahun ikut secara virtual, secara online. Program-program itu seperti ya udah kandas semua. Dengan masa pandemik saja. Kita nggak tahu 10 tahun lagi di Indonesia ada banyak persiapan pemilihan presiden sekarang 2024. Banyak teman-teman sahabat saya dalam grup-grup kami diskusikan. Kami nggak tahu, masih belum tentu. Apalagi bicara ratusan tahun berbicara tentang memiliki negeri, memiliki tanah, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi persoalan bagi Abraham. Sehingga dia berkata, bagaimana aku dapat memilikinya? Oh saudara-saudara, Allah itu baik dan maha baik. Tuhan itu sangat baik. Ajaibnya Tuhan. Nah, saudara perhatikan ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya lah oleh Abraham, semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2, lalu diletakkan bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Karena burung itu kecil, maka tidak bisa dipotong seperti hewan binatang yang besar. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Dikatakan di sana, sudah menjelang matahari terbenam, tidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Ayat 13, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing di dalam suatu negeri yang bukan kepunyaannya mereka. Mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan dihukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Saudara, saya stop di sini. Saudara, kita merenungkan kenapa saya katakan Tuhan itu baik, maha baik. Saudara perhatikan bagian ini baik-baik, saudara-saudara. Ayat yang ke-9 dan ke-10. Disinilah tindakan daripada Allah, inisiatif daripada Allah, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, rupanya Abraham mengerti tentang hukum perjanjian itu, saudara. Perjanjian dua belah pihak yang sejajar, saudara-saudara. Misalnya Abraham dengan Abimelek, itu perjanjian orang yang sejajar, setingkat, selevel. Mereka pada waktu berjanji biasanya memotong hewan, memotong binatang, dibagi 2. Dan mereka bersama-sama berjalan di tengah-tengah potongan itu, saudara. Dengan satu tujuan, dengan satu maksud, bahwa perjanjian itu diikat dengan satu sumpah. Kalau ada yang membatalkan atau yang menggagalkan, saudara, dia akan mengalami konsekuensi. Mati. Dan ini yang kita akan saksikan, saudara. Tetapi ada macam perjanjian dalam pengertian kategorial yang kedua, yaitu perjanjian level tingkat atas dan bawah. Tuan dan hamba, raja besar dan raja kecil, raja yang menang perang dan raja yang kalah perang, saudara. Saudara, di dalam level seperti perjanjian pada waktu itu, di masa tradisi pada waktu itu, di dalam budaya peraturan hukum saat itu, saudara, perjanjian ini hampir sama. Memotong hewan, dibagi 2, kanan dan kiri. Dan saudara-saudara, mereka akan melewati dari tengah itu. Siapa yang berjalan di tengah itu? Hamba, bukan Tuhan.
Raja yang kalah, kerajaan yang kalah, saudara-saudara. Dan raja yang menang, saudara-saudara. Ini kita perhatikan, raja yang kalah itu, saudara-saudara, dia akan berjalan di sana. Dengan satu tujuan, saudara-saudara, mereka akan bersumpah. Dan raja yang menang juga akan berjanji. Dalam isi perjanjian biasanya kalau yang pertama disetujui, tidak akan dimusnahkan negeri yang kalah itu, kerajaan yang kalah itu. Tetapi mereka harus memenuhi tanggung jawab, membayar upeti kepada kerajaan raja yang menang itu. Saudara perhatikan di sini, saudara. Perjanjian level inilah yang kita akan fokuskan melihat di dalam perikop kita. Siapa yang berjalan hari itu di sana? Siapa yang melalui jalan tengah itu antara dua potongan itu, saudara? Perhatikan baik-baik, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang ke-17. Ketika matahari terbenam, hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Saudara perhatikan baik-baik di sini, saudara. Saudara, hal ini mengingatkan kita dalam kitab Musa. Ini mengingatkan keberadaan tiang awan dan tiang api, saudara. Ini mengingatkan siapakah yang lewat di antara binatang-binatang itu. Bukankah ini adalah yang melewati di tengah itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang berjanji dan bersumpah, dan Tuhan akan menggenapi apa yang dijanjikan itu. Sehingga ada istilah, ada satu kalimat yang selalu saya pegang dalam hidup ini. Dia yang berjanji, dia yang akan menepati. Amin. Tuhan dengan tiang awan, tiang api itu yang berjalan di tengah itu, dia yang akan memenuhi janji itu, saudara. Saudara-saudara, mengapa sampai Tuhan meneguhkan dengan cara demikian, saudara? Mengapa sampai Tuhan meneguhkan dengan satu cara yang ajaib, saya katakan tadi. Inilah Allah kita, Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi, Allah yang tahu Abraham. Siapa Abraham itu? Yang sering naik turun, yang sering gagal dan gagal, yang sering kali ragu dan tidak percaya, yang sering kali takut dan ceput, saudara. Tuhan tahu kita. Dia menyediakan satu jalan. Dan dia berjalan di tengah itu. Dia bersumpah dia akan menepati janjinya. Dan saudara nanti kalau melihat di dalam perjalanan, dalam kehidupan Alkitab kita melihat ada satu benang merah. Ini terjadi ketika Yesus mati di atas kayu salib. Betul? Ketika Yesus mengatakan it is finished, ini selesai sudah. Dia menggenapkan janji-janjinya yang telah diberikan kepada Abraham itu, saudara. Tuhan meneguhkan dengan cara demikian. Karena tahu Tuhan perjalanan iman itu jauh. Perjalanan iman kita itu perjalanan seumur hidup. Berpegang janji Tuhan itu bukan sementara, bukan temporary, bukan semasa saja, sepenuh hidup kita. Sepanjang masa hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa ayat ini berbicara demikian dahsyat sekali, saudara? Ayat yang ke-13, saudara, coba saudara kembali perhatikan di sana. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunan ini akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, bukan kepunyaan mereka. Mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan dihukum. Sesudah itu mereka keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum kedurjanan orang Amori itu belum genap. Saudara, penulis Kejadian mengkaitkan, saudara, kedurjanaan orang Amori belum genap.
genapnya kapan? Panjang 400 tahun ketika umat Allah ada di Mesir, ketika ada di negeri asing. Saudara, orang Amori, orang Kanaan itu orang yang durjana. Orang yang jahat. Tapi Tuhan masih membiarkan mereka. Inilah yang saya katakan, Tuhan itu panjang sabar, amat panjang sabar, saudara. Berapa lama Tuhan itu bersabar menunggu kedurjanaan itu sempurna, genap, saudara. Saya katakan tadi hampir 600 tahun. 400 tahun sudah jelas, saudara. Artinya Tuhan itu memberikan kesempatan. Maka saya harus berkata melalui mimbar hari ini, saudara, Tuhan itu maha amat sabar, saudara. Bukan Tuhan tidak mau bertindak memusnahkan orang fasik, memusnahkan orang berdosa, memusnahkan dunia yang penuh dengan maksiat ini. Bukan itu. Bukan tak mampu, bukan gak bisa. Tuhan masih sabar. Akan ada waktunya, pada saatnya, saudara-saudara, Tuhan sudah katakan, sudah genap kedurjanaan itu. Dan Tuhan pakai umat Allah rupanya. Tuhan pakai umat Allah menjadi alatnya untuk menggenapkan rencananya. Yang saya katakan ini rencana yang sempurna, rencana yang mulia, rencana yang genap, rencana yang agung, saudara-saudara. Di mana keselamatan orang percaya yang mewarisi iman daripada Abraham ini. Oh saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar dari pelajaran ini, saudara. Janji Tuhan pasti akan tergenapi. Janji Tuhan pasti akan tergenapi di dalam Kristus, saudara-saudara. Tuhan akan menepati janjinya bagi Abraham, menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Dia sendiri yang menyatakan janjinya itu dengan pengorbanan nyawanya. Dia mati di atas kayu salib. Yesus rela membawa dirinya ke atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Yesanalah saudara-saudara, di atas kayu salib itu dia berkata, it is finished. Sudah selesai. Maksudnya apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, finish, selesai. Di dalam Yesus yang mati tersalib. Tuhan melalui potongan-potongan hewan itu yang dikorbankan. Tuhan menggenapi janjinya, Tuhan menentukan caranya menjadi mati korban untuk manusia yang berdosa ini. Maka di dalam Yesus Kristus yang mati di dalam dosa kita ini diampuni. Mati kematian Kristus di atas kayu salib inilah yang sebenarnya yang ingin disampaikan dari berita Kejadian 15 ini. Saudara sekalian, persoalan yang timbul dalam Abraham adalah sebenarnya apa, saudara? Salah satu aplikasi yang boleh kita bawa pulang. Bukankah Abraham itu kurang sabar? Menanti janji Tuhan itu perlu kesabaran, saudara. Perlu waktu. Sabar itu saya temukan definisinya demikian. Kesabaran artinya adalah kemampuan untuk tinggal, untuk stay dengan sukacita, dengan aktif bukan pasif, bukan orang sabar hanya duduk-duduk nunggu rezeki nomplok datang, enggak, saudara. Seorang yang sabar ada orang yang mau stay dengan sukacita, dengan gladly, aktif in the present moment. Pada waktu-waktu kita ini menantikan, kita tetap aktif. Kita tetap berusaha, kita tetap bekerja. Orang yang berjalan dengan janji, berpegang pada janji Tuhan harus sabar. Harus sabar. Abraham gagal. Dia tidak sabar. Dia mau speed up. Dia mau cepat-cepat. Karena dunia hari itu dan hari ini filosofi spiritnya adalah cepat-cepat, buru-buru. Cari jodoh, lihat. Terpikat, sikat. Bisnis pun sama, saudara.
Saudara, sangat-sangat menyedihkan dunia hari ini, saudara. Abraham gagal di sana. Abraham speed up, akhirnya dia mess up. Dia ambil jalan pintas. Sarah katakan ambil itu Hagar. Walaupun budaya kita akan pelajari minggu depan. Tentang Hagar, tentang lahirnya Ismail. Saudara. Ini akibat ketidaksabaran Abraham. Saudaraku, hidup kita itu harus melalui proses. Setiap kita ada waktunya. Amin. Sabar. Stay. Tunggu, Tuhan katakan kita wait, tunggu. Kita hidup itu seperti kita mau melihat perjalanan hidup kita itu bukan seperti membaca buku teks, tidak. Baca buku teks itu saya bisa lompat-lompat, bab 1 saya lewati langsung bab 3 atau langsung konklusi lah ya kan. Yang praktikal aja lah, gak usah filosofikal lah, gak usah doktrinnya, teorinya, langsung praktis-praktisnya itu ada buku-buku seperti itu. Tapi hidup kita itu seperti membaca, Tuhan itu mengajak kita melihat seperti membaca fiksi, novel. Novel itu gak bisa kita potong. Dari pendahuluan, dari awal, saudara. Ceritanya itu harus kita ikuti, saudara. Konteksnya harus kita ikuti, tokoh-tokoh utamanya harus kita lihat. Kita harus lihat plot-plotnya, kita melihat masalahnya, kita bisa melihat jalan keluarnya, bagaimana penyelesaiannya. Ini yang harus diikuti. Dan bab demi bab, novel itu tidak pernah singkat ceritanya. Halamannya itu panjang, bisa ratusan bahkan ribuan, saudara. Hidup saudara dan saya ini kalau kita perhatikan, saudara, gak bisa kita ikuti lompat sini, lompat sana, saudara. Kita harus sabar, stay di sana. Kita perhatikan baik-baik, saudara. Saudara yang bekerja, belajar sabar di dalam pekerjaan itu. Saudara yang saat ini studi, bertekun bersabar di dalam studi itu. Saudara yang berjuang, bergumul dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Kita perlu sabar, kita perlu tekun mengikuti proses-proses perjalanan hidup kita. Belajar sabar. Dan lawan sabar, musuh sabar adalah buru-buru. Maunya cepat-cepat. Cari jalan singkat. Cari jalan pintas. Supaya cepat mencapainya. Tetapi sesungguhnya esensialnya kita tidak bisa mempercepat hidup kita. Betul enggak? Enggak bisa. Kalau belum waktunya ya belum. Mari kita dengan berpegang janji Tuhan. Belajar sabar. Tuhan itu storyteller yang utama. Dia itu indah sekali menceritakan hidup ini. Tantangan kelemahan kita berkenaan dengan sabaran ini. Saudara, termasuk pelayan, termasuk pastor, pendeta, tidak sabar. Impatient. Belajar sabar dalam hidup ini. Karena kita hidup berjalan melalui proses. Tidak heran orang yang sering kali mau buru-buru, tidak sabar. Akhirnya juga hidupnya kasihan. Stres, depresi, burnout. Orang-orang yang mau buru-buru itu. Mari di zaman ini yang penuh dengan dinamika. Belajar dari pengalaman Abraham. Jangan kita mengambil jalan pintas. Jangan mau jalan cepat, akhirnya mess up semuanya. Akhirnya kita tidak mencapai tujuan. 3 tips yang saya boleh sampaikan di sini. Bagaimana kita boleh hidup berjalan bersama Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dikatakan, pada suatu hari kalau kamu menjadi apapun juga, jangan pernah engkau abaikan Tuhan. Ini yang pertama. Jangan sampai kita mengabaikan Tuhan. Tetap ada di dalam Tuhan. Tetap percaya di dalam Tuhan. Tetap berpegang pada janjinya. Di hadapan kita, hidup kita akan dipimpin Tuhan selalu. Bahkan senantiasa setia bersekutu dengan Dia. Yang kedua, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan dasar kitab suci, firman Tuhan. Hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan, kitab suci.
Dan yang ketiga berkaitan dengan khotbah pagi ini. Dimanapun kita berada, stay di sana. Jangan cepat-cepat pergi. Lakukanlah yang ketiga hal ini. Bekerja dengan tekun, melayani dengan setia, saudara, dan jangan buru-buru dan cepat-cepat untuk mencapai sesuatu. Tetapi mari kita dengan tekun, dengan konsisten. Jangan hanya sekedar mengharapkan rezeki nomplok, dapat sekarung emas di depan kita. Tetapi marilah kita ikuti jalan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa.